Halo teman-teman, kita kembali lagi di kelas grafika komputer. Eh, Kali ini kita akan membahas satu materi yang baru tentang vektor ya. Tapi sebelumnya saya ingatin dulu yang belum subscribe, yang belum subscribe YouTube saya dulu ya. Oke, baik. Langsung aja ke vektor. Vektor itu apa sih ya kan? Vektor itu ya, saya masuk ke pengenalannya ya. Vektor itu adalah bagian daripada kita menggunakan koordinat di dalam sistem grafik kita. Ya, selama ini kita berbasis koordinat titik atau objek kita tentukan di titik sekian koma sekian ya, atau objek kita tentukan di sekian koma sekian koma sekian kalau objeknya 3D seperti bangun yang ada di bawah ini. Jadi sumbu X, Y, kemudian ortogonal kita kan biasanya tambah lagi Z ya, sehingga seperti ini ya enggak? X, Y, dan Z. Nah, teman-teman, vektor itu juga adalah bagian daripada sistem uh, sistem apa namanya, penempatan objek di dalam bidang grafis atau grafika komputer. Jadi ada aturan tangan kanan, ada aturan tangan kiri, ya 3D dan lain-lain. Baik, langsung aja ke pengertian vektor. Vektor adalah sesuatu yang mempunyai panjang dan mempunyai arah. Jadi selama ini sebelum kita bicara vektor, kita bicaranya poin koordinat. Misalnya nih, ada titik 5,10 itu poin, berarti ada di koordinat X 5, koordinat Y-nya 10. Nah, sekarang kalau kita membahas tentang vektor 5,10, berarti teman-teman, ya berarti sesuatu itu tidak hanya statis diam di titik 5,10. Ya, kalau itu vektor. Kalau itu titik ya berarti misalnya ini objek ya, objek ini di 5,10 ya berarti dia hanya di sini. Seperti itu. Tetapi ketika kita membahas tentang vektor itu adalah sesuatu yang mempunyai panjang dan arah, maka vektor 5,10 ini tidak hanya lagi berbicara tentang benda yang diam, tetapi kita berbicara tentang benda yang bergerak. Jadi kalau 5,10 di sini, bisa jadi ini 5,10 itu mau bergerak mendekati Anda di sini. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi poin dan vektor itu perbedaannya, kalau poin itu statis, sementara kalau vektor itu mempunyai panjang dan mempunyai arah. Arah kalau dia mau bergerak di arahnya kemana. Nah, ini dari perbedaannya, nah, seperti ini. P5,10 ini tadi titik ya. Kita punya titik 5,10. Nah, sementara kalau vektor itu seperti ini teman-teman. Nah, vektor 5,10 itu adalah sebuah arah, sebuah pergerakan ya. Jadi vektor tadi adalah sesuatu yang mempunyai panjang dan arah. Itu berarti ini ada panjang dari sini sampai sini, arahnya menuju ke 5,10. Itu namanya vektor. Kalau titik ya hanya diam di situ. Sementara kalau vektor itu sesuatu yang ya mempunyai panjang dan arah. Berarti sifatnya dinamis. Nah, penerapannya seperti apa? Penerapannya adalah ketika kita membangun sebuah objek yang bergerak di dalam grafika komputer. Ya, selama ini kan benda kita diem. Ya, sementara kalau Anda nonton kartun atau nonton atau main game ya kan, objeknya kan nggak hanya diem, objeknya kan gerak. Ya. Coba kalian nonton apa SpongeBob gitu, tapi SpongeBobnya diem terus gitu. Nah kan nggak jalan, ya nggak? Nah itu semua harus ada gerakan. Nah pergerakan inilah yang disebut sebagai vektor. Jadi penerapannya di dalam grafika komputer, titik itu untuk statisnya, sementara kalau mau dicari vektornya itu adalah untuk mencari arah dan juga panjangnya atau pergerakannya seperti apa. Nah ini penerapannya. Sebuah titik mempunyai lokasi, sebuah vektor itu nggak punya lokasi. Sebuah vektor adalah sebuah lintasan. Jadi lintasan antara satu titik dengan titik yang lain. Contohnya tadi, ya ini kalau titik 5,10 di sini. Tapi ketika dia ini misalnya kartun ya, misalnya SpongeBob gitu, dia mau gerak ke Anda. Nah ini udah mainnya vektor teman-teman. Jadi sudah main lintasan dan juga main dua titik, antara titik sini dengan titik sini ya, titik di depan Anda sini dengan titik sini. Nah ini ada lintasannya seperti itu. Nah ini secara apa, secara skema seperti ini ya teman-teman ya. Nah misalnya kita punya vektor punya titik P 1,10, kita punya GL vertex di 110 dan juga GL vertex di 8,1. Nah
kita mau mencari vektornya, berarti kita mencari lintasan. Kalau mau P, mau pergi ke Q, itu lintasannya harus lewat jalur V. Misalnya ini tadi, SpongeBob itu di 110, terus di sini misalnya ada Patrick gitu ya, 81. Nah ini mau ketemu Patrick. Nah ini kan kalau di dalam kartun kan kita harus menggerakkan objek ini ke sini, ya nggak? Nah berarti ini jalurnya ini harus ditentukan, mau lewat sini ya, atau mau lewat sini, atau mau lurus. Nah itu namanya vektor. Nah, contohnya seperti ini. Ketika titik P mau menuju titik Q dari 110 menuju 81, maka kita harus menentukan V, vektor. Sementara itu teman-teman kalau kalian lihat, misalnya objek ya, objek mau dari 110 ke 81, dia kan harus jalan kaki. Nah, ketika jalan kaki itu kan kakinya pasti maju mundur gerak-gerak. Nah, ini yang terjadi di dalam V, ya, terjadi dalam lintasan ini, kita bisa definisikan, kita bisa edit, kita bisa ubah. Oh, misalnya nih, pas sampai di sini, V-nya di sini, misalnya pas di seperempat, ya dia jungkir balik, wah salto, wah pas di titik yang masuk ke 3/4 dia jatuh. Nah, pas sampai dekat titik Q dia bangkit lagi misalnya seperti itu. Nah itu kan animasi seperti itu semua mainnya adalah di vektor ya. Oke. Nah vektor itu dapat ditentukan dengan pengurangan koordinat titik. Misalnya nih kita ada dua titik tadi P dan Q, maka tentukan vektornya itu seperti apa. Nah vektornya seperti ini, titik Q itu 81, titik P adalah 110 misalnya, berarti kita kurangkan 8 kurangi 1 kurangi 10 ya, yang X dikurangi ini dikurangi ini ya, sehingga hasilnya adalah 7,9. Nah 7,9 ini secara tidak langsung kita bisa lihat ini juga bisa titik ini ya kan, makanya titik dengan vektor secara kasat mata nggak ada bedanya ya, tetapi kita bisa melihat kalau vektor 7,9 ini didapat dari pengurangan dua buah titik ya. Oke. Nah dengan kata lain V itu mengatakan pada kita bagaimana untuk mendapatkan P ke Q. Jadi kalau mau P menuju ke Q itu kita lewatnya jalur apa? Lewatnya mana? Oh kita lewatnya P. Kalau SpongeBob itu di P, Patrick di Q, secara kartun mereka mau gerak ya dari P ke Q, ya berarti teman-teman kita harus menentukan vektornya itu. Gimana caranya biar dari titiknya SpongeBob ini bisa sampai tempatnya Patrick? Nah itu diatur dengan vektor. Baik. Nah definisinya adalah perbedaan antara dua titik adalah disebut sebagai vektor. V sama dengan Q dikurangi P ya. Jumlah titik dan vektor adalah Q sama dengan P ditambah V. Jadi V ini adalah vektor, itu adalah perbedaan antara dua titik, itu vektor ya. Sementara jumlah titik dan vektor adalah titik Q. Jadi kalau P, SpongeBob itu di titik P, di sini ditambah V itu jalur ya, dengan segala dinamikanya tadi dia bisa sampai di titik Q. Jelas? Nah kalau titiknya yang diketahui, titik P sudah ada, titik Q sudah ada, nanti lewatnya mana itu pakai dikurangi Q dikurangi P. Tapi kalau yang kedua ini saya sudah di mana, sudah di P ya, saya mau menentukan Q-nya itu nanti sampai di mana. Kalau diketahui vektornya ini tinggal ditambahkan aja, oh sampai sini, seperti itu misalnya ya. Oke. Nah, ini ada kuis teman-teman. Buka buka catatan atau hitung-hitungan ya, dikerjakan. Ini kuis-kuis berhadiah ya, kalian skip dulu atau pause dulu, coba dikerjakan. Jadi tentukan vektor dari P itu 910 ke Q 15,7. SpongeBob di 910, sementara Patrick ada di 15,7. Tentukan vektor atau arahnya dari koordinat ini ke sini ya, menggunakan rumus yang tadi. Oke, silakan dikerjakan dulu di kertas atau diketik ya, boleh terserah. Nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Oke. Nah, yang kedua, tentukan titik hasil penambahan vektor. Nah, SpongeBob di 1,2, terus diketahui jalurnya adalah 9,20. Pokoknya jalurnya 9,20. Tentukan nanti SpongeBob itu sampai di lokasi mana. Ya, ini soal yang kedua. Oke, dikerjakan dulu. Baik, masuk ke berikutnya adalah operasi vektor.
Ada dua operasi dasar vektor, yang pertama adalah skala dan yang kedua adalah tambah. Contohnya, skalanya 8V, berarti V jalurnya tadi, jalur yang harusnya dari sini menuju sini tadi, ya, dua jalur ini tiba-tiba diskalakan itu jalurnya dibuat panjang, kan ceritanya dramatis ya, apalagi film-film India gitu. Ya, mau ketemu aja pelukan yang jaraknya 1 meter bisa jadi apa, bisa jadi panjang banget ya, nggak pakai drama ya kan, pakai lihat-lihatan terus slow motion, nggak sampai-sampai padahal cuma 1 meter gitu. Nah itu berarti terjadi penskalaan jalur misalnya. Nah ini berarti 8V, artinya jalurnya itu diskalakan atau vektornya itu dikalikan dengan 8, sehingga kalau vektornya 1,2 maka 8V adalah 8,16 ya. Oke, tambah juga sama ya, misalnya V ditambah A ya, sudah ketemu jalur nih teman-teman, misalnya kayak sini ya, pakai seadanya, ini Patrick, ini SpongeBob, jalurnya harusnya lewat ini lurus ya kan, tetapi pas sampai di sini ditambahkan dengan A, sehingga nanti jalurnya itu yang harusnya lurus ini muter dulu ke sini, muter ya, baru sampai di sini. Nah itu berarti ada penambahan jalur, misalnya jalur awalnya adalah 3,4 kemudian ditambahkan dengan jalur 8,1, maka tinggal dijumlahkan jadinya jalur 11,5. Jalur 11,5 ya tadi misalnya lewat muter-muter gitu, misalnya seperti itu. Nah skala vektor itu seperti tadi, harusnya jalurnya seperti ini, tetapi karena ada suasana mengharukan ya dan drama, maka diperlambat ya, jalurnya seolah panjang. Nah kita main skala tadi 2V, berarti jalur yang ini dikalikan 2. Jalurnya juga bisa diperpendek ya, dikalikan setengah, berarti setengah V, yang harusnya panjang menjadi pendek. Nah kalau ada minusnya jalurnya balik, jadi harusnya ketemunya sini sini, tiba-tiba lari menjauh. Nah kalau pengen lari menjauh gimana? Tinggal diminuskan aja vektornya, seperti itu. Nah ini penambahan vektor, misalnya vektornya V seperti ini ditambah A ya, V ditambah A. Nah tadi jalurnya harusnya lurus tapi dibelokkan ya, jadi biar lurus menggok. Nah, karena ya namanya kartun kan bisa seenaknya sendiri ya, nggak mau ketemu temannya. Nah harusnya dia tuh dari sini ke sini tapi dibelokkan seperti ini, jalurnya seperti ini ya. Nah ini kalau ditambahkan minus A, ini kalau ditambahkan yang sama-sama positif, dia arahnya ke kanan ya dia ke kanan semua, tapi begitu ditambahkan yang negatif, ini lihat ya, yang pertama V kan ke sini, begitu ditambah minus A, misalnya ditambah minus A, maka yang terjadi adalah dia muter balik. Pokoknya kalau minus itu arahnya muter balik ya, berlawanan dengan yang plus. Oke, ini hasilnya seperti ini gerakannya, vektornya dari titik ke titik. Nah ini ada kuis lagi nih teman-teman ya. Nah diberikan vektor V 10, 25, tentukan kalau dia diperpanjang, kalau dia dikalikan, diskalakan ya, dikalikan 0,5 atau minus 0,2. Yang kedua diberikan vektor V 111 dan A 842, tentukan V tambah A, V min A, dan A min V. Oke, Anda kerjakan dulu dengan yang soal yang tadi ya, tentang operasi vektor. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman. Tadi kita sudah membahas tentang dasar dari vektor. Sekarang penerapannya ketika sampai di komputer grafis itu seperti apa ya. Tadi saya katakan misalnya antara SpongeBob dengan Patrick mau ketemu, nah ini lintasannya disebut sebagai vektor. Nah di dalam vektor itu sering terjadi berbagai kejadian atau terjadi berbagai animasi yang tidak terduga. Misalnya tadi pas mau ketemu sampai di sini dia salto ya kan, salto gini. Nah habis itu nanti sampai di titik sini dia jatuh misalnya, begitu mendekati wah dia berdiri misalnya. Nah itu kan ada sesuatu yang terjadi di dalam jalur atau lintasan itu. Nah ini seringkali kita kenal di dalam grafika komputer itu disebut sebagai in between ya, in between atau kita kenal dengan singkatannya ya, disingkat dengan twin.
atau kita kenal juga dengan apa namanya, twinning ya, twin gitu ya, twin. Jadi in between atau twin itu adalah menceritakan yang terjadi di dalam titik yang ada di dalam vektor itu apa. Misalnya saya punya gambar seperti ini teman-teman ya, dalam in between. Oke, sebentar saya kecilkan dulu gambarnya. Nah misalnya saya punya gambar seperti ini. Ini gambarnya misalnya anggaplah gambar rumah mau jadi huruf T. Gambarnya SpongeBob ketika mau ketemu Patrick misalnya. Pas di titik awal seperti ini, pas nanti di titik terakhir dia seperti itu misalnya. Nah, yang dimaksud dengan in between itu adalah ketika R titik ini mau menuju ke titik sini, titik S ini, dia kan membutuhkan lintasan. Nah, ketika di masing-masing titik lintasannya itu akan berubah seperti apa? Misalnya R ketika di lintasan pertama pindah ke sini, ya kan nggak mungkin nih ya SpongeBob Patrick dia ketemu, kalau kartunnya terlalu datar kan lurus saja gitu kan, ya enggak. Tapi kan kartun kan nggak selamanya seperti itu, ya kartun itu kan nanti di jalan bisa aja tiba-tiba ya tadi salto, jatuh, kepleset, berubah rupa ya, jadi plankton, jadi tuan crab ya. Atau ada faktor intervensi yang lain, tiba-tiba ada angin ya kan, dia bisa terbang. Nah itu semua itu kita kerjakan dengan yang namanya in between atau twin, segala kemungkinan yang terjadi di dalam lintasan ini tadi. Misalnya ini gambar rumah ketika sampai di titik akhir menjadi huruf T. Anggaplah Tom and Jerry atau SpongeBob ya tadi, Tom and Jerry yang sering ya kan begitu berantem ya kan nabrak piano atau lewat apa itu, lewat bawah pintu yang tadinya bentuknya kucing tiba-tiba menjadi bentuk datar atau rata. Nah itu kan vektornya itu di dalam vektor itu terjadi ya twinning tadi, sesuatu yang berubah, ada faktor. Nah itu disebut dengan transformasi of mind ya, transformasi of mind di dalam vektor tadi. Nah teman-teman ini contohnya misalnya gambar rumah menjadi huruf T ini tadi. Nah, ketika sampai di sini, dia berada di sini. Ketika sampai di sini, berubah di sini. Ketika sampai di sini, dia berada di sini. Ketika sampai di sini, dia berada di sini. Ya. Oke. Baik. Jadi in between adalah satu proses yang terjadi antara titik dengan titik dan mengalami perubahan. Nah, contohnya ini, antara huruf R menjadi huruf S. Dari R ke S itu terjadi perubahan ya. Jadi dari titik sini ke titik sini. Baik. In between itu titiknya tidak selalu sama, tetapi titiknya bisa mengalami perubahan. Contoh, ini ada segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya, tapi di sini seolah-olah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah yang satu di mana? Yang satu di sini. Yang tadinya ada di sudut, di puncak sini, tiba-tiba jadi rata. Jadi ada perubahan, ya perubahan titik atau perubahan lokasi. Nah ini semua in between. Nah teman-teman secara persamaan in between ini ditulis dengan P sama dengan A dikalikan 1 min P. P itu adalah twinningnya ditambah B kali T ya. Nah ini rumusnya. P sama dengan, jadi titik perubahannya itu ada di mana, titik P-nya itu di mana. Jika A-nya sekian, B-nya sekian, nah nanti ada T. T itu adalah faktor twinningnya ya. Jadi yang bisa mengubah dia menjadi bentuk lain itu adalah T-nya tadi. Contoh aja langsung ya teman-teman ya, diketahui misalnya saya punya titik A itu adalah 4,9. Kemudian titik B itu adalah minus 3,7 seperti ini. Nah, kalau kita punya T in between di dalam apa namanya, di dalam jalur itu kita punya angka 0,4, maka yang menjadi pertanyaan adalah berapakah P atau hasil titiknya ya, berapakah P di mana P ini adalah
hasil dari titik A menghasilkan B, di mana in between-nya itu ada angka 0,4 twin, ya, faktor twin-nya itu ada 0,4. Nah, ini yang ditanyakan. Berapakah itu? Nah, ini contoh soalnya ya teman-teman ya. Kok ini yang saya kotak? Yang saya kotak ini ya, rumusnya kan ini. Rumusnya ini. Oke, kita punya 4,9, kita punya minus 3,7 di sini. Pertanyaannya, ketika di sini ini faktornya ada namanya transformasi affine 0,4, titik T itu 0,4, maka sampai di tengah itu bendanya akan seperti apa? Gitu. Bendanya akan jadi seperti apa? Akan jatuhkah, akan terbangkah, atau akan saltokah? Atau kalau seperti ini, gambar rumah ini di titik berapakah dia akan mulai menyerupai huruf T? Maka penyelesaiannya titik P ini kita harus tentukan Px-nya dulu dan juga Py, ya. Jadi P itu adalah Px, Py, kan gini ya. Nah, untuk mencari Px, maka kita akan kumpulkan semua koordinat A dan B yang ada di sumbu X. Berarti P sama dengan itu A, punyanya A yang mengandung X adalah 4, dikalikan 1 minus twinningnya berapa? 0,4 ditambah titiknya B yang mengandung angka X, yaitu 3. Sorry, itu soalnya bukan minus 3 ya, 3. Nah, kemudian dikalikan dengan T-nya. T-nya berapa? Dikalikan dengan 0,4. Oke, sorry, tadi salah soal teman-teman. Ini hasilnya berapa ini? Ya, 1 kurangi 0,4 berarti 0,6. 0,6 dikalikan 4 berapa? 6 kali 4 ya kan, 2,4 ditambah 1,2, 3,6 ya. Ini untuk yang X. Sorry, ini saya hapus dulu. Ini tadi soalnya 3, bukan minus 3. 3,7. Ini yang Px. Kemudian yang Py, ya, yang Py sama dengan, berarti punyanya A yang mengandung Y adalah 9, ya. Dikalikan 1 min berapa itu? 0,4 ditambah 7 kali 0,4. Seperti ini ya. Sama dengan berapa ini? 9 dikurangi 0,6 berarti 0,6 kali 9 8,2 ya. Oke. Berarti kita punya 2 titik P. Yang pertama adalah untuk X-nya di 3,6, Y-nya ada di 8,2. Anggaplah misalnya A itu di sini, kemudian B-nya itu di sini, B-nya di sini, maka titik P yang kita hasilkan, itu ada di sini. Sini adalah 3,6 dengan 8,2 ya. Nah, nanti kalau sampai di sini twinningnya berbeda lagi, twinnya naik, tidak 0,4. Sampai di sini twinnya naik lagi, sehingga nanti objeknya itu akan berbeda mengikuti in between-nya itu seperti apa, transformasi affine-nya itu seperti apa. Nah, itu tadi contoh lain misalnya ini yang pernah saya kerjakan pakai OpenCL ya teman-teman ya. Ini saya kuliah dulu. Ya, ini misalnya orang nari ya kan, dari laki-laki dan wanita semua pada menari gitu. Nah, ini transformasinya misalnya seperti ini. Ya, titiknya dari tangannya bentuk huruf Y sampai tangannya yang satu ke atas, yang satu ke bawah, misalnya seperti itu. Ya. Sampai akhirnya ternyata dia
pakaiannya berubah jadi rok misalnya. Nah, ini salah satu bentuk in between atau transformasi find. Oke ya. Lanjut dengan kuis yang berikutnya. Tadi kuis yang kuis yang tadi yang dasar-dasar vektor. Sekarang kuis tentang in between. Oke. Baik, saya akan berikan coding ke teman-teman ya, coding in between ini ya. Nanti Anda bisa jalankan di tempat Anda. Tentunya kalau nggak bisa jalan ya nanti ininya dikonfig dulu ya. Ininya dikonfig sesuaikan dengan punya teman-teman. Nah, ini nanti kalau dijalankan itu akan menghasilkan ini tadi program seperti ini. Tugas kalian gampang, kuis yang nomor berikutnya ya setelah yang tadi adalah Anda harus membuat in between apapun itu ya, mau dikasih warna atau apapun itu dari satu objek ke objek yang lain. Jadi untuk menampilkan perubahan transformasi of find yang kita bahas tadi ya, menggunakan ini tadi dari satu titik ke titik yang lain itu berubahnya seperti apa, objeknya apa terserah, bendanya apa terserah. Silahkan kalian kerjakan objek atau bendanya sehingga nanti bisa menghasilkan ya satu animasi yang baru. Nah, ini contoh yang saya berikan tadi punya saya tadi yang gambar manusia. Dan ini nanti codingnya silahkan Anda edit ya, khususnya di bagian ini. Saya pakai array ya teman-teman ya, untuk kumpulan titiknya ya. Nanti Anda bisa ubah dan Anda bisa ubah juga in between-nya. Tugasnya kalian silahkan metani kode melihat coding ini dan kemudian mengubah. Jadi kalian tidak coding dari awal, tapi Anda bisa coding pakai punya saya. Oke, untuk pengumpulannya seperti apa dengan tugas dengan kuis yang tadi, yang vektor tadi nanti dijadikan satu, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke, gitu dari saya. Selamat berlatih, selamat mencoba. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.